Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan, kesempatan, keimanan sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan memiliki suatu keimanan, dalam keadaan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya senantiasa kita dapatkan sampai akhir hayat insyaallah ya rabbal alamin. Insyaallah tema yang mau kita bahas pada pertemuan kita pagi hari ini adalah saleh saat Ramadan, hilang di saat bulan Syawal. Ini bermula jemaah sekalian, tema ini bermula dari sebuah realita yang ada di lingkungan orang-orang yang beriman, yang mana adanya realita tersebut memberikan suatu pemahaman kepada kita semuanya bahwa iman itu dia bisa naik, bisa turun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah firman Allah Subhanahu wa taala. Suatu ayat Al-Qur'an yang sangat masyhur dan senantiasa disebutkan di saat bulan Ramadan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala untuk wajib, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman telah diwajibkan berpuasa atas diri kalian sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Tujuannya di sana disebutkan oleh Allah SWT adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pertanyaannya adalah, di saat kita telah melewati bulan Ramadan tersebut, telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, apakah target yang telah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut sampai saat ini telah kita dapatkan ataukah tidak? Di saat sebagian di antara kaum muslimin mereka itu berpegang pada aturan agama di saat Ramadan, kemudian sehabis Ramadan kok kembali ke setelan awal. Yang sebelum Ramadan yang perempuan dia tidak menggunakan jilbabnya, tidak menutup auratnya secara sempurna, kakinya dibiarkan terbuka, rambutnya dibiarkan terurai, dilihat oleh semua manusia, lehernya pun kelihatan, kakinya kelihatan, lengannya kelihatan. Kemudian di saat Ramadan dia berusaha untuk nutup auratnya, berusaha untuk nutup auratnya, sehingga misalnya ada seorang perempuan yang dia bekerja di luar, kemudian saat sebelum Ramadan dia tidak berjilbab, kemudian di saat Ramadan dia berjilbab, habis Ramadan kemudian dia tidak berjilbab lagi. Ataupun yang kaum laki-laki misalnya di saat sebelum Ramadan dia nggak ada di masjid, nggak pernah kelihatan sholat berjamaahnya, nggak pernah kelihatan di saat kajian-kajiannya. Kemudian di saat Ramadan, masya Allah, rajinnya bukan main. Habis Ramadan hilang kembali. Ini adalah realita yang terjadi di zaman-zaman kita saat ini. Jadi ini terjadi di sepanjang zaman. Sejak Anda memiliki suatu pemahaman tentang keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sejak Anda kecil sampai zaman saat ini, keadaan belum berubah. Adanya atmosfer semangat untuk ibadah kepada Allah tergenjot, ataupun semangat itu ada di saat Ramadan.
habis Ramadan kemudian hilang kembali. Pertanyaannya begini, tuh, kalau keadaan sebagian di antara kaum muslimin model-modelnya begitu, pertanyaannya adalah apakah takwa yang memang ingin dicapai dalam pelaksanaan Ramadan telah tercapai ataukah tidak? Maka ini patut untuk dipertanyakan. Sehingga tema yang mau kita bahas saat ini adalah soleh saat Ramadan hilang di saat bulan Syawal. Dan ini adalah suatu kondisi yang sangat memprihatinkan jamaah. Mereka hanya mau beribadah, ataupun sebagian di antara kaum muslimin mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Ramadan, sehabis Ramadan kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita mau nyebutnya istilahnya adalah istilah skandal muslim musiman. Skandal muslim musiman. Kalau misalnya ditanya, kira-kira ini masalahnya apa? Apakah karena faktor malas saja? Ataukah karena faktor yang lain? Di antaranya adalah malas. Dan juga di antara sebabnya, walaupun toh mungkin untuk mau diakui tentang alasan berikutnya ini mungkin perlu untuk dikaji ulang, tetapi ada secara nggak langsung ada suatu masalah di situ, ada suatu kesombongan yang terselubung. Loh, kok kesombongan yang terselubung bagaimana? Seakan-akan sebagian di antara kaum muslimin mereka itu berhak untuk menuntut Allah Subhanahu. Loh, kok bisa berhak untuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Karena seakan-akan dia itu mengatakan bahwa ya Allah, aku telah beribadah secara maksimal di saat Ramadan. Qiyamul lail iya, tarawihnya pun iya, kemudian tilawah Al-Quran juga iya, puasa sebulan penuh, sedekah iya, silaturahim iya, ibadah-ibadah sunnah juga iya. Semuanya telah aku laksanakan. Saat ini mana balasan yang telah engkau berikan? Karirku masih begini-begini saja. Aku jualan juga penghasilannya segitu-segitu aja. Omsetku juga belum berubah sama sekali. Pemasukan setiap bulannya juga belum berubah. Daripada capek-capek, lebih baik gak perlu untuk beribadah kepada engkau. Daripada engkau di saat melihat aku ibadah kemudian gak engkau berikan suatu balas. Baik. Ini yang menyebabkan sebagian di antara kaum muslimin mereka itu sudah mulai kendor kembali di saat mereka merasa ibadahnya selama ini belum ada hasilnya. Dan ini tentunya adalah merupakan suatu bentuk dari krisis identitas seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya di saat dia itu hamba Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya dia, baik di saat Ramadan ataupun di luar Ramadan, ibadah jalan terus. Baik di saat dia itu kondisinya makmur ataukah kondisinya dalam keadaan ekonominya seret, baik dia itu kondisinya fit ataupun kondisi fisiknya kurang baik-baik saja, ibadah perlu untuk jalan terus. Karena ibadah itu nggak nunggu mood, ibadah nggak nunggu mood, ibadah tidak nunggu sampai kita makmur baru kemudian kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan kita semuanya adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Disuruh untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ini nggak terjadi jamaah, nggak terjadi masalah kemalasan ataupun nggak terjadi masalah semangatnya ibadah hanya di saat Ramadan saja. Mestinya nggak terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah Subhanahu wa taala disembah, diibadahi adalah di saat kapanpun pula, bukan hanya di saat Ramadan saja.
Sebagian dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Wa min nasi may ya'budullaha 'ala harf." Dan sebagian di antara manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala berada di pinggiran. Dalam artian bagaimana? Berada dalam suatu keraguan-raguan. Kalau dia mendapatkan khair, mendapatkan suatu kebaikan, itma'an nabi, dia masih beribadah, masih senantiasa beribadah dalam keadaan tersebut. Dan di saat dia mendapatkan suatu ujian, fitnatun yuqalab ala wajih, kemudian dia berbalik arah menuju ke belakang, nggak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ibaratnya kalau kita itu beribadah jamaah, kalau kita buat suatu logika kecil-kecilan, ibadah itu ibaratnya adalah bernafas, adalah bernafas. Tidak ada orang di saat dia itu bernafas, kemudian dia mengharap untuk bisa langsung kaya raya. Di saat ada orang dia bilang begini, misalnya mengatakan bahwa aku capek nafas, setiap hari kok nafas terus nggak kaya-kaya. Setiap hari dia nafas, tetapi kemudian dia merasa nggak kaya-kaya. Di saat dia itu bernafas tujuannya adalah biar dia itu kaya, maka ini nggak nyambung. Di saat apalagi kemudian dia mengatakan daripada capek nafas, lebih baik kemudian berhenti nafas. Daripada capek bernafas kemudian nggak kaya juga, lebih baik berhenti nafas. Ini orang bermasalah, Di saat misalnya ada orang beribadah, kemudian dia mengharap menjadi seorang miliarder, ini nggak nyambung. Karena ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah biar dia itu kaya, tetapi adalah biar dia itu mendapatkan suatu kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Kalau seandainya dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah, tetapi bukan syarat. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang malas ibadah jemaah. Banyak orang malas ibadah. Karena dia mikir, merasa rugi bantal. Sudah habis-habisan di saat Ramadan, kemudian di saat Syawal tiba, keadaannya masih gitu-gitu saja. Merasa rugi bantal. Kalau keadaannya begitu, maka ini adalah orang-orang yang merugi. Masalahnya, kita itu memang jemaah, kita itulah mau melaksanakan suatu hal, pengennya adalah langsung mendapatkan suatu balasan yang bersifat instan. Ingin langsung visual saat pengen sholat, harapannya adalah langsung bisa menjadi miliarder dari hari berikutnya. Pengen sholat, kemudian semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia itu isinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berhubung dunia itu isinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang kita itu dalam kondisi normal-normal saja, kadang-kadang dalam kondisi lancar, kadang-kadang dalam kondisi sesak. Tidak tergantung sholatnya kita. Karena balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang kita jalankan lebih besar daripada sekedar kepentingan dunia. Lebih besar, lebih hebat daripada kepentingan dunia, daripada butuhnya kita tentang masalah dunia. Dunia dianggap remeh oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung dunia dianggap remeh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga balasan inti dari ibadah yang kita jalankan bukan melulu dunia nomor sekian. Balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah balasan nanti saat berada di akhirat. Apakah nanti ada balasan yang berupa dunia? Dia mungkin kan berupa dunia, tetapi bukan suatu syarat. Tetapi yang jelas sama sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sebagian dari firman-Nya dalam An-Nahl, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, baik ataupun dari kalangan kaum laki-laki ataupun dari kalangan kaum perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar akan kami berikan kepadanya suatu kehidupan hayatan thayyibah. Ini yang diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala.
bisa mungkin berupa dunia, tapi ini bukan suatu syarat, tetapi adalah penjelasan yang diberikan para ulama. Di antara bentuk hayat thayyibah itu adalah al-qanaah, adalah qanaah, ada kedamaian dalam hati, ada merasa cukup dari pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindarkan dari perbuatan-perbuatan maksiat ataupun yang lain sebagainya. Berarti tidak disyaratkan bahwa orang-orang yang beriman di saat dia sholat langsung menjadi miliarder di hari berikutnya. Oleh karena itu jangan heran banyak orang-orang yang gak sholat ternyata justru dia miliarder. Ada orang sholat, ada orang beribadah kepada Allah SWT, dia kaya raya. Sebagian di antara mereka dalam keadaan pas-pasan. Karena memang kenapa? Karena memang adanya pemberian harta dunia itu tidak dikaitkan dengan adanya seorang itu sholat ataukah tidak sholat. Apakah seorang dia taat ibadah kepada Allah SWT ataukah tidak taat ke ibadah kepada Allah SWT. Intinya bahwa di saat ada seorang muslim, dia rajin ibadah, dia rajin untuk berbuat ataupun beramal saleh, kemudian kehidupannya dilancarkan oleh Allah SWT. Maka ini adalah sebagai suatu bentuk nikmat plus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau membuat suatu analogi lagi jamaah berkaitan dengan subtema yang baru saja kita sampaikan. Kita itu ibadah, jangan sebagaimana orang yang berharap berinvestasi berupa suatu orang yang jualan gorengan. Orang yang jualan gorengan. Bagaimana maksudnya? Kalau orang jualan gorengan ya jamaah, di saat dia habis gorengan, mungkin bakwan, mungkin tahu isi, ataupun tempe, ataupun yang lain, sebagainya. Kemudian ada orang membeli. Duit datang, kemudian gorengannya dikasih. Duit yang diberikan kepada seorang penjual bisa langsung dimanfaatkan untuk membeli mungkin pulsa, mungkin untuk ngisi bensin, dimasukkan dalam motornya, dalam mobilnya, bisa pula digunakan untuk membeli beras ataupun yang lain sebagainya. Ini adalah suatu balasan ataupun imbalan yang secara langsung ataupun instan. Kita itu beribadah kepada Allah SWT, jangan sebagaimana orang yang jualan bakwan tersebut langsung pengennya dibalas saat itu. Enggak, justru sebaliknya yang kita rasakan adalah kita itu perlu untuk mikirkan orang beribadah itu sebagaimana orang yang berinvestasi berupa nanam pohon jati, nanam pohon gaharu, nanam pohon yang ataupun sono keling ataupun yang lain sebagainya. Orang yang nanam pohon jati hari ini misalnya, dia nggak mungkin berharap setelah dia nyangkul seharian entok datang pegel punggungnya bukan main, hausnya bukan main, pengennya saat hari berikutnya kemudian dia melihat tanaman pohon jatinya. Loh, ini kok yang kemarin anak tanam kok saat ini belum tumbuh tunasnya. Belum tumbuh tunasnya. Di saat dia berharap begitu, maka ini adalah tidak memungkinkan, nggak benar. Nggak benar. Bagaimana mungkin nanam pohon jati di hari berikutnya, apalagi nanamnya adalah dari berupa biji. Dari berupa biji. Nggak mungkin langsung bisa dilihat hasilnya di hari berikutnya. Kapan nanti melihat hasilnya? Setelah dia rawat, setelah dia pelihara semestinya, baru kemudian puluhan tahun, baru kemudian dia merasakan hasilnya. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah model-modelnya begitu. Model-modelnya begitu. Bisa saja hasilnya dinikmatin di saat dia itu masih hidup, tetapi balasan yang diberikan oleh Allah, panenan yang diberikan oleh Allah SWT yang hakiki, yang benar-benar balasan yang semestinya adalah nanti di saat kita itu meninggal. Nanti. Alhamdulillah kadang-kadang diberikan oleh Allah SWT
semasa kita masih hidup. Tetapi itu bukan suatu syarat balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita ketahui jemaah sekalian, bahwa adanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat ataupun ketaatan kita kepada Allah dalam berpegang pada suatu syariah, itu bukan karena faktor kepentingan Allah, tetapi adalah karena faktor kita. Allah disebut sebagai ilah tidaklah karena kita itu menyembah Dia, baik kita nyembah Dia ataupun tidak. Allah adalah masih ilah satu-satunya, Tuhan satu-satunya untuk diibadahi. Terus kepentingan kita apa? Kepentingan kita itu adalah di saat kita menghadapi suatu dunia yang begini kerasnya, kita itu tidak akan terbanting. Insya Allah di saat kita menghadapi suatu tekanan dunia, insya Allah kita itu tidak akan frustasi, tidak akan stres. Baik jemaah sekalian, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anak udah ibadah kepada Allah Subhanahu. Kok keadaannya begini-begini saja? Di saat orang tersebut kemudian dia berhenti ibadah. Yang perempuan mungkin yang sebelumnya, Ustaz, anak sudah berusaha untuk menutup auratnya, tapi kok masih begini-begini saja keadaan saya. Ya Ustaz, anak sudah berusaha untuk menjaga omongan saya biar tidak keluar dari aturan syariat. Keadaan kok begini-begini saja. Ya Ustaz, Anda sudah berusaha untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi keadaanku kok begini-begini saja, semakin lama kok semakin berat. Ya Ustaz, Anda baru berusaha untuk berhijrah, meninggalkan hal-hal yang gak benar, meninggalkan komunitas-komunitas yang sebelumnya membuat aku jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keadaannya kok kian lama, kian begini, tekanan dari keluarga, tekan dari lingkungan sekitar, tekan dari tempat kerja, kok begini ya Ustaz? Apakah Anda perlu untuk mundur kembali menuju ke komunitas yang awal? Melaksanakan suatu hal yang mungkar yang dulu aku bekerja lancarnya, bukan main rezeki-rezekiku. Tapi saat ini kok keadaannya begini-begini. Setelah aku mengenal Allah SWT, kok semakin berat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dirasakan oleh sebagian di antara kita. Di saat baru berawal dan baru berusaha untuk berhijrah. Pertanyaannya adalah, apakah aku perlu untuk kembali ke masa-masa jahiliyah? Apakah aku perlu atau harus kembali untuk melaksanakan kemungkaran lagi? Maka jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Di saat ada orang dia merasa balas dari ibadah yang dia jalankan, tidak dia rasakan saat, maka yang perlu untuk dipahami lagi jemaah, balasan yang diberikan oleh Allah tidaklah harus instan, tidaklah harus visual saat, nggak harus visual. Loh, tapi ini kenapa kita merasa bahwa Allah SWT tidak memberikan suatu balasannya? Alasannya adalah kadang-kadang kembali ke dalam diri kita pribadi. Karena kenapa? Karena kita itu kadang-kadang merasa telah berhijrah, telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi baru dari sisi satu ibadah. Sedangkan dari sisi akhlak belum diperbaiki. Dari sisi omongan belum diperbaiki. Dari sisi masalah muamalah terhadap orang-orang sekitar belum diperbaiki. Dari sisi mungkin menyangkut masa sikap kita kepada keluarga belum diperbaiki, ataupun tindakan-tindakan amaliyah yang lainnya. Ini yang kadang-kadang menyebabkan bahwa efek dari ibadah kita kepada Allah SWT belum kita rasakan secara maksimal. Bahkan kadang-kadang merasa sama sekali nggak ada efeknya. Sama sekali merasa Allah tidak memberikan suatu balasan. Sehingga kemudian kita merasa ibadah kita hambar-hambar saja. Yang perlu untuk dipahami ya jemaah, bahwa sebagian di antara hadisnya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa innal mu'mina iza aznaba dzamban, ataupun iza aznaba, sebagian di antara riwayat, sesungguhnya seorang mukmin
Di saat dia itu berbuat dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, maka akan ada titik ataupun nuktah yang berwarna hitam. Di mana? Di dalam hatinya. Perhatikan ya jemaah. Semua bentuk kemungkaran, semua bentuk pelanggaran syariat. Kita mikir melanggar syariat itu hanya sebatas minum minuman keras, ataupun meninggalkan sholat, ataupun dosa-dosa besar yang lainnya. Padahal sekedar untuk mengucapkan perkataan kotor itu suatu dosa. Walaupun toh sudah diselewengkan, walaupun toh telah diplesetkan. Misalnya ada orang dia bilang mengucapkan kata-kata sumpah serapah, ANJING, kemudian diselewengkan, diplesetkan menjadi ANJIR. Apakah suatu dosa? Itu suatu dosa. Karena itu adalah perkataan-perkataan kotor. Ada sumpah serapah, ataupun mungkin ghibah, ataupun mungkin mengadu domba, ataupun mungkin bicarakan nama orang lain, yang mana kalau seandainya si orang tersebut dia mendengar tema pembicaraannya menyangkut dia, kemudian dia nggak suka, dan semua itu ada masuk dalam kategori ghibah yang hukumnya adalah haram. Ataupun kita mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, misalnya di saat jalan kemudian mendapatkan di tengah jalan ada uang 50.000, langsung dimasukkan dalam kantong digunakan untuk membeli pulsa, digunakan untuk membeli pulsa. Apakah ini dosa? Ini adalah suatu dosa karena bentuk suatu keharaman. Tanggung jawab seorang yang menemukan suatu barang orang lain atau perlu luqatah, wajib hukumnya untuk diumumkan dan perincian yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Bisa kita mengambilnya, apalagi langsung dari laci ataupun langsung dari tempat penyimpanannya, maka ini termasuk di antara bentuk dosa. Termasuk misalnya mengambil pulpen orang lain nggak kita kembalikan, maka ini termasuk di antara bentuk dosa. Atau menyinggung orang lain padahal dia nggak salah sama sekali, itu termasuk di antara bentuk dosa. Bentuk dosa-dosa tersebut termasuk adanya mata yang ada yang kita miliki digunakan untuk ngakses video-video yang gak benar, membuka auratnya di sana. Ini semua adalah bentuk dosa. Idza adnaba dzamban. Perhatikan, sesungguhnya seorang muslim di saat dia itu seorang mukmin, di saat dia itu berbuat dosa, kanat nuqtatun sauda, maka akan ada titik atau nuktah yang berwarna hitam. Di mana? Di dalam hatinya. Loh, kalau ini titik yang berwarna hitam dalam hatinya ada, semakin banyak dosa yang kita jalankan, semakin banyak pelanggaran syariat yang kita jalankan, seharusnya kita mentaati. Kewajiban justru tidak malah kita jalankan. Pelanggaran syariat ataupun kemungkaran kemudian malah kita jalankan. Itu pelanggaran syariat, dan itu menyebabkan titik-titik yang berwarna hitam kian lama kian banyak dalam hati kita. Kalau kian lama kian banyak, bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya adalah fa'intaba wa naza'a wa istaghfara suqila qalbu. Di saat dia bertaubat, kemudian dia meninggalkan perbuatan maksiatnya, meninggalkan dosa-dosa, tidak melaksanakannya lagi, wastaghfar, dan dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu, maka hatinya menjadi jeling lagi, hatinya menjadi terang kembali. Kalau dia kembali lagi untuk berbuat dosa, maka nanti ini nuktahnya ataupun titik yang berwarna hitam atau noda hitamnya akan menutupi hatinya hatta ta'luwa ala qalbi ataupun qalbahu, kama qala alaihi wasallam. Kalau sudah nutupin bagian hatinya, maka ini yang dibilang Nabi Muhammad SAW sebagai suatu ran, ataupun sebagai ataupun sebagai suatu karat, ataupun sebagai suatu kerak yang nutup hatinya. Kalau sudah nutup hatinya, jangan heran efek yang ditimbulkan oleh ibadah kita itu terasa hambar.
nggak nikmat sama sekali merasakan suatu ibadah, rasa bahwa ibadah kita itu belum ada manfaatnya, belum ada efek sama sekali itu yang kita rasakan. Padahal balasan yang diberikan oleh Allah SWT itu ada. Kalau sholat memang menjadi suatu nur, nur itu ada. Cuma saja masalahnya kadang-kadang ya jemaah, kita merasa telah bertaubat kepada Allah SWT, telah merasa sholat dengan benar. Apakah memang sholat kita itu benar ataukah enggak? Kita itu hanya mikir masalah syarat dan juga rukunnya saja. Iya sah dalam si hukum fikihnya. Cuman saja kadang-kadang sunnah-sunnah tidak diperhatikan. Kemudian niatnya pun kadang-kadang nggak benar. Diniatkan untuk mendapatkan suatu pujian dari orang lain. Atau khusyukan tidak kita dapatkan. Sholat dari awal takbir, alhamdulillah awal takbir kita yang sedang sholat. Habis itu kemudian kita hilang entah kemana-kemana. Ingat lagi sholat. Ingat lagi dia lagi sedang sholat. Adalah di saat imamnya dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat, sedangkan pertengahannya kita nggak ingat sedang sholat. Kadang-kadang begitu ya jamaah. Kadang-kadang begitu. Sehingga di saat kita itu ngarep balasan yang diberikan oleh Allah SWT adalah tidak berbanding dengan suatu harapan. Karena kenapa? Karena kita itu nilainya ibadah kita sangat besar. Padahal kopong dalamnya na'udzubillah. Ini diantara sebab kenapa kita merasa bahwa ibadah kita itu terasa hambar, sholatnya pun terasa hambar, dan juga lagi ternyata keadaan kita masih biasa-biasa saja. Baik, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti PR kita itu adalah bisa kita merasa ibadah kita kok ambar. Kita merasa beriman, cuma keadaan hati kita kok masih gersang-gersang saja. Berarti masalahnya ya jamaah, yang perlu untuk ditekankan adalah perlu untuk diobati hati kita. Hati kita. Kita itu di saat misalnya lagi makan, walaupun toh enaknya bukan main makan steak lah, makan daging wagyu lah, ataupun yang lain sebagainya. Di saat kita itu punya suatu penyakit, maka nggak merasakan nikmatnya makan tersebut. Orang yang mungkin lidahnya sariawan yang parah, dia itu nggak merasakan nikmatnya makan durian, musangking ataupun yang lain sebagainya. Orang yang lidahnya ataupun alat pengecapnya bermasalah, dia nggak merasakan nikmat makanan yang dia makan. Terus bagaimana? Apakah dia perlu untuk berhenti makan nasi, makan sehari-hari di saat lidahnya dia itu bermasalah? Jangan berhenti, jangan berhenti. Silakan untuk mengkonsumsi makanan sebagaimana jadwalnya sambil berusaha untuk mengobati lidah. Kita itu jemaah di saat merasa ibadah kita begini saja, nggak merasakan suatu nikmatnya ibadah, hati masih gersang pula. Apakah perlu untuk berhenti ibadah? Enggak. Terus jalankan ibadahnya, laksanakan kita penghambaan kita kepada Allah, tetaplah berpegang kepada suatu syariat, tetaplah laksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, jalankan terus-terusan. Sama apa? Sama satu hal ya jemaah, berhubung hambarnya hati kita itu adalah karena faktor ada penyakit, karena faktor dosa, sehingga hati kita tertutupi dengan adanya nuqtatun sauda, nukta yang berwarna hitam. Maka silakan untuk diobati dengan cara bagaimana? Tadi Nabi Muhammad beliau mengatakan fa'intaba wa naza wastaghfara. Kalau dia itu bertaubat kepada Allah, kemudian dia tinggalkan maksiatnya, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suqila qalbu, maka hatinya menjadi jernih lagi. Kalau hati menjadi jernih, maka insya Allah kenikmatan ibadah bisa dia rasakan. Berarti perlu untuk tinggalkan maksiatnya, berbagai macam maksiat dia tinggalkan,
pendukung meninggalkan maksiat pun perlu untuk dia kondisikan. Duh, pendukung bagaimana? Dukung untuk meninggalkan maksiat diantaranya adalah dengan cara menghadiri majelis ilmu yang semacam ini. Adanya pengetahuan bahwa perbuatan A itu adalah perbuatan maksiat adalah melalui menghadiri majelis ilmu. Oh, ternyata perbuatan saya salah, sikap saya selama ini kepada si A. Oh, ternyata perkataan yang selama ini anak ucapkan salah. Oh, ternyata ibadah yang aku jalankan selama ini kurang benar, tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Melalui majelis ilmu tersebut, itu nanti yang dukung untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Dukung perbuatan maksiat. Ilmu kita miliki, teori kita miliki, tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah, perbuatan dosa, kemudian dosanya kita tinggalkan. Di saat dosa ditinggalkan, maka insya Allah hati kita menjadi jernih kembali. Dan itu yang kita harapkan. Dari titik itulah nanti efek dari ibadah yang kita jalankan akan terasa, terasa. Jangan mikir langsung jadi seorang miliarder, jangan mikir langsung jadi kaya raya, jangan langsung mikir aku sudah beribadah kepada Allah, doa pun sudah aku baca, zikir-zikirnya pun aku rajin, tetapi kok aku belum bisa bayar hutang ini, kok belum bisa bayar hutang, cicil masih juga numpuk, tagihan juga masih ada. Balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang tidak bisa kita lihat, dan itulah nanti sebagai suatu bentuk tantangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita ya jemaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita merasakan dari nikmatnya ibadah kita. Kalau seandainya kita merasa ibadah kita belum ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu untuk ditanamkan dalam hati, kadang-kadang balasannya ada berbanding lurus dengan ibadah kita kepada Allah SWT. Semakin berkualitas, insya Allah balasannya akan makin ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal adalah hayatan thayyibah tadi itu. Dan yang perlu untuk difahami pula ya jemaah sekalian, kadang-kadang di saat kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditampakkan, tetapi kita itu dihindarkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan, yang lebih parah lagi. Bisa saja begini jemaah, di saat antum lagi safar, di saat lagi melaksanakan suatu perjalanan naik motor, naik mobil, tahu-tahu kemudian ban kempes, Gak mungkin langsung menyalahkan, ya Allah, aku sudah beribadah ini, sudah berusaha untuk jaga syariah, aku safar mengharapkan lindungan, tetapi ternyata bebannya masih kempes. Perhatikan jemaah, kadang-kadang suatu musibah diberikan oleh Allah SWT yang berupa ban kempes tersebut, itu adalah sebagai bentuk perlindungan dari Allah kepada orang tersebut. Loh, kok melindungi bagaimana? Bisa jadi keadaannya ban kempes itu menghambat perjalanan kita, biar di saat jalan tidak sampai kepada titik ataupun ke suatu area yang di sana ada suatu kecelakaan beruntun yang menyebabkan suatu musibah yang lebih besar lagi. Bisa jadi di saat ada orang dia itu giat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya yang sebelumnya dalam kondisi susah untuk diatur, mulai mudah untuk diatur. Kadang-kadang balas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah yang kita jalankan adalah mungkin keadaan kesehatan yang sebelumnya mungkin sakit-sakitan kemudian mulai berangsur pulih kembali. Ataupun kadang-kadang walaupun sebagian di antara orang dia itu sudah terkena penyakit kanker, ternyata dia juga gagal ginjal, misalkan saja, dan dia masih terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bisa saja balasan dari ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dihindarkan dari hal-hal yang lebih buruk lagi. Bisa saja balasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam bentuk-bentuknya. Yakinnya cepat ataupun lambat, segala bentuk amal saleh, segala bentuk ibadah kita kepada Allah, segala bentuk berpegangnya kita pada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, cepat ataupun lambat akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perlu untuk terus jalan-jalan ibadah kita. Baik kita merasa sudah diberikan balasan oleh Allah ataupun belum diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang perlu diyakin dalam hati, keberkahan diberikan oleh Allah SWT terhadap hamba-hambanya yang saleh, yang senantiasa berpegang pada syariatnya. Kemudian di poin berikutnya, jamaah sekalian, kalau tadi itu kita di saat beribadah kepada Allah dalam berbagai macam bentuknya merasa kok beratnya begini ibadah, kok masih begini-begini saja keadaan ekonomi, yang sakit belum juga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada sebagian di antara manusia yang mana dia ini jauh dari masjid, jauh dari syariat, omongannya sumpah serapah dia ucapkan menjadi buah bibir dia, kebiasaan dia sehari-hari, perbuatan maksiat dia jalankan terus-terusan. Ternyata setiap dia itu membuka bisnis, membuka cabang dari rumah makannya, senantiasa berhasil. Membuat PT apa saja, dia senantiasa berhasil. Masya Allah. Inilah yang disebut sebagai istidraj. Sedang dipasang jebakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu sampai nanti datang waktunya, dia akan hancur sehancur-hancurnya. Walaupun toh kadang-kadang dari sisi dunianya dia tidak mendapatkan suatu bahaya sedikit pun, sampai dia meninggal berhasil masalah dunianya, siap-siaplah dia mendapatkan suatu balasan setimpal di sisi Allah SWT berupa azabnya. Ini yang disebut sebagai istidraj, kata Allah SWT. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami akan mengulur, menarik mereka bersara berangsur dari sisi dengan cara yang tidak mereka ketahui. Sebagian dari hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, idza ra'aita Allah yu'til 'abda min dunya 'ala ma'asihi ma yuhib. Kalau engkau melihat Allah SWT memberikan, atau di saat engkau melihat pemberian yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang hamba atas kemaksiatan yang dia kerjakan, pemberian yang berupa dunia atas kemaksiatan yang dia kerjakan, semau dia mau apa saja ternyata terlaksana. Semua fasilitas dia miliki. Semakin dia maksiat ternyata semakin besar rezekinya. Maka perlu untuk diketahui ya jamaah, fa innama huwa istidraj. Maka itu adalah sesuatu jebakan atau sesuatu istidraj, suatu luluan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang-kadang membuat atau menjadi suatu ujian tersendiri bagi manusia tersebut ataupun bagi orang lain. Sudah merasa bahwa ada sebagian di antara orang yang memiliki suatu pemahaman bahwa di saat dia itu ibadah kepada Allah SWT langsung pengen jadi kaya, sehingga kemudian di saat dia tidak kaya-kaya, kemudian dia malas ibadah kepada Allah SWT. Plus ditambah ada orang yang gak sholat, ada orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, ternyata dia kaya raya. Berarti adanya orang tersebut yang mendapatkan berada di suatu posisi istidraj adalah merupakan suatu bentuk fitnah atau merupakan suatu bentuk ujian tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibaratnya begini ya jamaah. Misalnya ada sekelompok domba, sekelompok sapi di suatu peternakan. Sebagian di antara sapi ataupun domba mendapatkan suatu makanan pilihan, mendapatkan suatu makanan pilihan. Rumputnya pun adalah rumput pilihan. Minumannya pun sama, diberikan gizi di sana, diberi vitamin di sana, dan ternyata nggak dibuat susah oleh tuannya, nggak disuruh untuk bekerja. Sedangkan sebagian di antara sapi diajak dipakai untuk membajak sawah, sebagian di antaranya. Di saat ini sekedar permisalan, ini sapi ataupun domba, dia merasa bahwa alhamdulillah aku dimuliakan oleh tuanku, oleh pemilikku, aku nikmat hidupnya. Ini tidak diketahui oleh domba tersebut, dan diketahui bahwa ini domba sedang berada di fase penggemukan. Di saat sudah gemuk, langsung dijual ataupun langsung disembelih. Berarti ya jamaah sekalian, di saat ada orang dia itu merasa bahwa hidupnya lancar-lancar saja, semakin dia maksiat, kok hidupnya semakin lancar. Semakin dia berusaha untuk dekat dengan masjid, ternyata ini hasilnya kok makin berkurang, Kemudian dia nggak mau ibadah lagi, nggak mau ke masjid kembali. Maka ini sedang dalam fase masa penggemukan, siap untuk disembelih di masa depan. Dalam artian bahwa siap untuk mendapatkan suatu azab besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga di saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap fokus, tetap konsisten, istiqamah sampai akhir hayat kita. Di saat kita sudah berhijrah meninggalkan hal yang mungkar, meninggalkan suatu hal yang gak benar di masa-masa lalu, bertahan dalam hal tersebut, meninggalkan perbuatan maksiat itu. Baik kita rezekinya lancar ataupun gak lancar, baik kita sakit ataupun kita sehat, baik kita itu nyaman ataupun gak nyaman. Orang ibadah jangan nunggu sampai nyaman kembali, laksanakan saja. Jangan mikir di saat mood dia mau ibadah, di saat gak mood dia gak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Berarti kita itu nyembah mood, bukan nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mikir tentang perlunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Walaupun toh kadang-kadang kita belum merasakan manfaatnya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu balasan sedangkan kita itu tidak merasa, ataupun minimal balasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti saat kita telah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Yang terakhir ya jamaah sekalian adalah keadaan tadi yang kita gambarkan, bahwa orang-orang yang beribadah kepada Allah kadang-kadang mengalami masa-masa malas. Kadang-kadang dia hanya semangat di saat Ramadan. Di saat merasa malas tersebut ada ya jamaah, adalah kalau seandainya malas itu memang ada, maka perlu untuk jangan sampai meninggalkan minimal hal-hal yang wajib. Dan ini adalah suatu hal yang manusiawi. Hal yang manusiawi. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa inna likulli amalin syarrah. Sesungguhnya masing-masing amal yang sahih itu adalah ada masa semangatnya, dan masing-masing setiap amal perbuatan tersebut baik ibadah ataupun yang lain sebagainya ada masa-masa fatrahnya, masa-masa futurnya. Ini adalah manusiawi. Kadang kita bekerja semangat, kadang-kadang malasnya bukan main. Ibadah pun sama, kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Di saat kemalasan itu ada, minimal jangan tinggalkan hal-hal yang wajib,
dan sambil berusaha untuk melawan suatu kemalasan. Pertahankan minimalisnya. Itu yang perlu untuk diusahakan, yang wajib iya, kemudian minimalisnya dari si ibadah pun iya, ibadah sunnah pun iya. Kalau misalnya untuk sholat duha minimalisnya adalah 2 rakaat, ini jangan ditinggalkan. Untuk sholat witir minimalnya ada 1 rakaat, jangan tinggalkan. Untuk qabliyah 2 rakaat, 2 rakaat ini adalah minimalnya. Minimal yang semacam itu jangan ditinggalkan. Termasuk baca Al-Quran, jangan ditinggalkan. Kalau kita itu bisa untuk baca Al-Quran, bisa untuk mentargetkan menghatam Al-Quran di saat Ramadan, kenapa kok tidak bisa untuk ngatamin Al-Quran di luar Ramadan? Padahal kegiatan kita kadang-kadang pun sama. Kadang-kadang kegiatan kita kadang-kadang pun sama. Berarti kalau kegiatan kita itu sama, sedangkan di saat Ramadan bisa untuk ngatain Al-Quran, kemudian di luar Ramadan bisa untuk ngatain Al-Quran, berarti telah ada suatu pergeseran, suatu pertimbangan, apa istilahnya, prioritas kita telah bergeser. Naudzubillah. Sehingga yang perlu untuk ditanamkan dalam hati pula ya jemaah sekalian adalah sebagian dari hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW beliau dan bahwa inna hablal amali adwamu wa inqal, sesungguhnya amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah SWT itu adalah amal perbuatan yang dilanggengkan walaupun tahwa inqalla, walaupun tah cuman sedikit. Pertahankan walaupun toh cuma sedikit, walaupun toh mungkin ibaratnya kalau baca Al-Quran itu ada cuma 1 ayat setelah sholat atau sebelum sholat, pertahankan. Ataupun misalnya adalah kalau seandainya nggak bisa setelah sholat sebelum sholat, minimal masa untuk baca Al-Quran 1 hari, satu ayat nggak bisa, perlu untuk dipertahankan dalam dari sisi minimal perlu untuk bertahan dan berusaha untuk ditambah. Jangan sampai mundur kembali. Naudzubillah. Dengan demikian jemaah sekalian, di saat kita itu gigih dalam berjuang untuk tetap beribadah, untuk tetap beristiqamah, untuk tetap berpegang pada sunnah Nabi Muhammad SAW, semoga ibadah kita, hati kita kian lama kian damai, ketenangan hidup senantiasa kita dapatkan, dan semoga iman kita tidak terasa hambar, bukan hanya sekedar suatu rutinitas belaka, tetapi adalah memang itu yang diharapkan dalam artian bahwa kita mendapatkan suatu balasan baik dunia ataupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, meridhai usaha kita, meridhai perjuangan kita, meridhai ibadah yang kita jalankan, dan semoga memang ibadah yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah berada di akhir waktu, dan untuk terakhirnya kita buka sesi tanya jawab, barangkali ada suatu pertanyaan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah bulan Ramadan supaya tidak menjadi muslimat, perlu selama Ramadan ini ada semacam rutinitas gitu ya. Iya. Minimal yang wajib dan sunnah. Cuma kan persoalannya di saat di dunia sekarang ini kan banyak hambatannya. Hambatan pertama, apakah ini misalnya karena malaikat itu setan itu dari lepas belenggunya, itu satu. Yang kedua, lingkungan. Apalagi zaman IT sekarang kan ini kita ini secara tidak sadar termasuk yang mudah-mudahan pengaruh sosial, ada yang mengarahkan misalnya main kripto, beli macam-macam, Facebook, ada gitu ya. Kemudian ada lingkungan kita ini, lingkungan pekerjaan ini misalnya mencari nafkah, ini lingkungan non muslim nih. Misalnya ada teman saya nih, teknis, misalnya kan bawa-bawa kita ada kiat-kiat ya. Dan ini pernah lagi kita mungkin jadi orang soleh semua, kita makannya nggak dapat,
Allah ibarik fikum. Perhatikan jamaah sekalian, dimanapun kita berada, bahwa setan itu dia senantiasa berusaha untuk menghambat kita lebih dekat kepada dia. Kalau seandainya setan pun dia itu di sebagian di antara kondisi mungkin agak rehat sedikit, termasuk di antaranya adalah Ramadan. Hawa nafsu kita senantiasa ngajak-ngajak untuk berbuat suatu hal yang gak benar. Dan juga dari faktor eksternal, mungkin lingkungan, tempat kerja, bahkan mungkin keluarga, tidak mendukung untuk membuat kita kian dekat dengan Allah. Padahal adanya suatu lingkungan itu sangat berpengaruh dengan ibadah kita kepada Allah. Kalau lingkungannya itu lingkungan yang saleh, lingkungan orang-orang yang misalnya ada sholat berjamaah, insya Allah kita pun akan ke bawah, ke bawah, karena kita berada di arus yang sama. Antum bayangkan ya jamaah, misalnya antum mau menuju ke arah sana melalui sebuah eskavator atau eskalator. Eskavator ini menuju ke arah sana. Di saat antum mengikuti arus ke sana, maka untuk sampai ke sana lebih cepat. Lingkungan kita yang memang di situ adalah orang-orang saleh, itu bisa mempercepat laju langkah kita untuk sampai ke tempat tujuan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, di saat misalnya antum tahu nih bahwa ini eskavatornya dia menuju ke arah sini, menuju ke arah sini, sedangkan antum mau menuju ke arah sana, akhirnya kemudian melawan arus, bisa sampai ke arah sana, tapi capeknya bukan main ngos-ngosan antum, ngos-ngosan. Lingkungan pun sama. Di saat misalnya antum berada di suatu lingkungan yang nggak ada orang berjamaah, tempat kerja pun semuanya adalah nggak ada orang Islam. Untuk taat beratnya bukan main, berjuang sendiri antum, ngos-ngosan di sana, ngos-ngos dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu perjuangan ekstra. Bahkan di saat sholat pun diejek-ejekin oleh sebagian di antara orang yang berada di tempat kerja kita. Apakah realistis? Realistis. Sehingga perlu untuk mengkondisikan dari berbagai macam sisi. Berbagai macam sisi. Di antaranya adalah berusaha untuk mencari tempat-tempat kerja yang memang di situ adalah orang-orang Islam. Itu yang pertama. Apakah semua orang Islam? Perlu untuk disaring lagi. Ini kan kita berusaha untuk mencari yang ideal. Gak semua orang Islam mereka mau sholat. Gak semua orang mereka Islam mereka mau sholat. Gak semua perusahaan yang dihuni oleh orang Islam di situ ada musholanya. Gak semuanya. Cari tempat-tempat yang paling aman untuk ibadah kita, paling aman untuk iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua ya jamaah, berhubung adanya iman ataupun hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya kita nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi suatu hidayah. Nggak pernah berdoa Allahumma inna nas'alul huda wa tuqal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk diberikan suatu hidayah. Nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Tuhan yang bolak-balik hati manusia, mohon menetapkan hatiku berada dalam ketaatan kepadamu. Sehingga perlu untuk minta hidayah kepada Allah, kemudian mengkondisikan tadi itu, kemudian perlu untuk berjuang terus-terusan. Menjaga stamina ibadah kita, jangan semangat di awal, perlu untuk bertahap. Jangan sok-sok habis baru bertobat nih, pengennya langsung khataman sehari. Ya hari berikutnya sudah malas. Perlu untuk bertahap. Kalau sebelumnya belum pernah sholat qabliyah ba'diyah sama sekali. Kemudian tahu teori ba'diyah qabliyah. Langsung pengennya semua qabliyah ba'diyah 12 rakaat ataupun lebih 12 rakaat pengen dia jalankan. Ini biasanya akan bertahan lama. Yang bisa bertahan lama.
perlu untuk bertahap, perlu untuk berjuang, langkah menuju depan ada, dan ini nanti insya Allah yang bisa untuk senantiasa beristiqamah. Orang yang hanya ngebut di saat Ramadan, sebelum Ramadan dia gak pernah ngebut, maka habis Ramadan dia hilang lagi. Maka dia hilang lagi. Silakan untuk bertahan, berhubung kita belum jauh meninggalkan Ramadan, sehingga qobliyah ba'diyah yang sudah berhasil kita jalani di saat Ramadan dijaga stamina sampai saat ini. Istiqomahnya. Baca Al-Quran pun sama. Walaupun toh gak semangat Ramadan, minimal baca Al-Quran jangan ditinggalkan di saat setelah Ramadan. Istiqomah ini perlu untuk dijalankan dan perlu untuk diingat. Allah SWT dia mengatakan wala takunu kalladzina ghazlan ba'da quwwatan kata. Dan engkau janganlah sebagai seorang perempuan yang telah membuat suatu tenun yang sangat kuat, kemudian dia cerai beraikan kembali. Yang perlu untuk diingat jemaah sekalian, berjuang untuk meneruskan insya Allah lebih ringan daripada memulai dari awal. Memulai dari awal itu perjuangannya sangat berat. Antum yang sebelumnya sebagian dari kaum muslimin yang sebelumnya sudah berhasil berjuang mati-matian berdarah-darah ibaratnya untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan suatu komunitas yang gak benar, kemudian berhasil untuk meninggalkan. Dia perjuangan yang lama ini, perjuangan yang lama. Berjuang yang lama teruskan dalam perjuangan tersebut karena sudah berhasil. Kalau sudah berhasil kemudian dia mundur kembali jatuh ke komunitas yang awal kembali untuk kembali ke yang benar itu susah. Sehingga jamaah sekalian silakan untuk dilanjutkan istiqamahnya, jangan sampai lupa berdoa kepada Allah SWT akan diberikan sebuah hidayah insya Allah dengan perjuangan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah berjuang di jalan kami, insya Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah SWT. Akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu SWT. Ditunjukkan jalan-jalan yang benar oleh Allah Subhanahu SWT. Perlu untuk terus berjuang, perlu untuk maksa-maksakan diri melawan suatu kemalasan. Kalau sudah berjuang, tahu-tahu kemudian sekali-kali malas, ini manusia. Minimal dari ini adalah yang minimalisnya dijalankan. Minimalisnya berarti ada suatu wajibnya sama yang sama ibadah sunnah perlu untuk dijalankan. Ini minimal. Allah Allah. Dan insyaallah ya. Jadi intinya tadi ini adalah perlu untuk mengkondisikan. Yang kedua perlu untuk terus berjuang. Yang ketiga perlu terus untuk minta petunjuk hidayah keringanan dari Allah SWT agar diringankan ibadah kepada Allah. Kalau nggak ada suatu perjuangan, maka ini akan hambar kembali. Perlu untuk berjuang, semoga Allah mudahkan. Jelas ya? Allah ya berikum. Sudah insyaallah. Semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebenarnya contoh hal sebenarnya kita sudah melakukan hal tapi ada sedikit yang menganggap seperti kita sholat, kalau yang laki-laki harus sholat namun rezekinya masih tetap ada apa-apa Baik. Perhatian jemaah. Semakin kita itu agak menjauh ataupun tidak seideal mungkin, maka sisi istidrajnya tetap ada. Bahkan orang-orang yang beriman pun
di saat dia itu merasa bahwa aku sholat iya, tapi maksiat iya dilaksanakan pula. Ini masih lancar-lancar saja. Perhatikan, kadang-kadang merasa begitu. Ibadah dijalankan, kemudian maksiat dijalankan. Kemudian si orang ini merasa bahwa dia masih mendapatkan suatu keuntungan dunia. Gak ada yang berkurang sama sekali. Ini pun termasuk di antara bentuk istidraj. Ataupun sebagian di antara kaum muslim sebagaimana yang beliau sampaikan, bahwa di saat dia itu sebelumnya sholat berjamaah, kemudian tidak sholat berjamaah, ternyata masih lancar-lancar pula. Dan ini pun termasuk di antara bentuk istidraj. Di saat merasa suatu posisi kita yang agak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kok tetap membuat kita lancar-lancar saja, maka ini pun termasuk di antara bentuk istidraj, bentuk istidraj. Sehingga ini perlu untuk diperbaiki, perlu untuk diperbaiki dari semua sisi ibadah kita. Dari semua sisi ibadah kita berusaha untuk semaksimal mungkin, seideal mungkin. Berarti kalau sholat perlu untuk berjamaah, terlepas dari masalah ikhtilaf pendapat dengan atau perbedaan pendapat dari kalangan para ulama berkaitan dengan masalah sholat berjamaah tersebut. Kalau semisal sahabat Allah Ibn Maktum yang mana beliau dalam keadaan buta masih disuruh untuk sholat berjamaah di saat masih mendengar suara azan, apalagi kita yang dalam kondisi baik-baik saja mata kita, dalam kondisi baik-baik saja. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana di saat nyawa terancam, di saat nyawa berada di ujung pedang, di ujung tombak, di ujung anak panah, nyawa sewaktu-waktu bisa tercabut di medan pertempuran, ternyata ada syariat untuk sholat berjamaah, sholatul khauf. Apalagi kita perang nggak ada, masa nggak mau jamaah? Kadang-kadang kita perlu untuk mengabaikan perbedaan pendapat dari kalangan para ulama menyangkut masalah ini. Tetapi adalah perlu untuk kita pikirkan skala prioritas yang ada. Skala prioritas yang ada. Yang aman dalam masalah ini adalah kita mengikut pendapat sholat berjamaah hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Sehingga itu yang paling aman. Sehingga bisa kita terbiasa untuk sholat berjamaah, kemudian sekali-kali nggak jamaah. Ini kok lancar-lancar saja, lebih baik nggak salah berjamaah. Maka itu pun termasuk di antara bentuk istidraj. Bentuk istidraj dilulu oleh Allah SWT. Karena tentunya lebih dekat kalau kita itu dekat-dekat dengan Allah, lebih dekat posisi kita kepada Allah di saat sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Kalau kita menggunakan kalkulasi hitung-hitungan yang kasar, antum sholat sebanyak 1 kali, misalnya untuk sholat subuh berjamaah, mendapatkan pahala 27 derajat. Ada orang yang dia sudah, padahal ini baru sekali ya, untuk 1 hari, 27 derajat. Ada orang yang sholatnya sholat subuh 27 hari sendirian. Kita mikir keuntungan. Untung mana? Untung yang berjamaah. Untung berjamaah. Kita ini skala prioritas, kalau masalah dunia, mikirnya banyak untung. Tapi untuk masalah akhirat, yang semacam ini nggak jadi pertimbangan. Yang jadi pertimbangan sebagian di antara orang, menurut sebagian di antara ulama kan sholat berjamaah punya sunnah, daripada sunnah nggak usah berjamaah aja. Sehingga masjidnya sepi, musholanya sepi. Ramainya kapan? Di saat acara-acara saja. Jamaah 1 baris. Ataupun mungkin cuma tinggal beberapa orang aja. Ini adalah keadaan sebagian di antara lingkungan yang gak sehat. Lingkungan yang gak sehat. Dan itu pun di saat misalnya ada orang yang berjamaah, ternyata rezekinya lancar-lancar saja, ada sisi istidrajnya di sana. Di saat dia berada agak jauh dari Allah, kemudian merasa baik-baik saja, maka ini adalah suatu bentuk istidraj. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga bisa untuk ngecas keimanan, semoga bisa untuk lebih menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah SWT, dan semoga Allah SWT mengampuni segala kekeliruan kita di masa-masa yang lampau atau hari-hari yang lalu.
Semoga Allah beri hidayah untuk hari-hari berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cukup sekian untuk pertemuan ini dengan doa kafatul majelis. Subhanaka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.